Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya pagi ini? Lebih semangat nggih? Nikmati sudah 2 minggu kita berjalan pembelajaran secara BDR, belajar dari rumah. Nanti kapan-kapan kita akan bersuria. Oke, pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang sistem reproduksi pada manusia. Materi berikut adalah untuk pertemuan 3 dan 4. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada saat ini adalah pada pembelajaran kali ini, 1. Mengidentifikasi proses pembentukan spermatogenesis dan pembentukan sel telur atau oogenesis. Yang kedua, mendeskripsikan proses pembentukan sel telur. Yang ketiga, menerapkan konsep pembelahan sel meiosis pada proses spermatogenesis dan oogenesis, seperti yang sudah kita pelajari pada pertemuan 1 dan 2. Pada pertemuan pertama itu membahas tentang konsep pembelahan sel meiosis. Pembelahan sel meiosis adalah pembelahan sel di mana jumlah kromosom sel anak setengah dari jumlah kromosom sel induk. Pada pertemuan yang kedua, kita sudah membahas tentang organ penyusun sistem reproduksi pada manusia, baik itu laki-laki dan perempuan. Jadi kalian sudah mengenal bagian masing-masing dari tubuh kamu, maka rawatlah dengan baik. Di bagian organ sistem reproduksi pada manusia itu ada yang namanya testis kalau pada laki-laki, dan ada yang namanya ovarium kalau pada perempuan. Nah, proses pembentukan spermatogenesis itu terjadinya di testis, sedangkan proses pembentukan sel telur itu terjadinya di ovarium. Oke, siap anak-anak? Tolong diperhatikan dan catat. Bagaimana gambar proses spermatogenesis dan oogenesis? Oke, perhatikan gambar berikut. Gambar yang pertama adalah spermatogenesis. Nah, spermatogenesis, sel sperma itu sudah dibentuk sejak bayi di dalam kandungan. Jadi sperma itu usianya sama dengan usia kamu yang sekarang, sudah produktif sejak dalam bayi. Nah, akan mengalami proses pematangan secara bertahap, tidak langsung matang. Jadi kapan sel sperma itu matang? Ketika seorang laki-laki itu sudah mengalami mimpi basah pertama kali, berarti spermanya sudah matang atau sudah produktif. 1 kali ejakulasi, maka seorang laki-laki itu bisa mengeluarkan 250 juta sel sperma. Dari 250 juta itu hanya 1 sel sperma yang akan mengalami proses fertilisasi atau bertemu dengan sel telur. Nah, ini adalah spermatogenesis. Spermatogenesis itu diawali dari sel sperma muda yang dinamakan dengan spermatogonium. Sel sperma muda atau spermatogonium itu memiliki kromosom 2N. Ini akan tumbuh membentuk spermatosit primer. Spermatosit primer itu kromosom masih 2N. Spermatosit primer ini akan mengalami pembelahan meiosis pertama, sehingga mengalami pengurangan jumlah kromosom pada sel anak. Akhirnya sel anak itu dinamakan dengan spermatosit sekunder, hanya memiliki 1 kromosom atau dinamakan dengan haploid. Pada meiosis pertama ini, spermatosit sekunder itu akan mengalami pembelahan meiosis kedua, sehingga juga terbentuk 2 sel anak, masing-masing 2 sel anak yang memiliki jumlah kromosom N. Dia membelah, tapi tidak mungkin kita memiliki setengah kromosom, pasti akan tetap menjadi 1 ya. Nah,
ini hasil pembelahan meiosis kedua itu dinamakan spermatid. Spermatid inilah yang akan tumbuh menjadi sel sperma dewasa atau sel sperma yang aktif. Ada 4. Nah, pada pembentukan sel sperma itu, ini satu spermatogenum. Kalau alam tubuh sekian banyak spermatogenum, maka ya bisa dibayangkan satu kali proses spermatogenis 4. Nah, kalau banyak sel spermatogonium berarti banyak menghasilkan sel sperma. Ini akan terus diproduksi sampai seorang laki-laki itu meninggal. Jadi tidak ada batasan umur. Sampai usia 70 pun dia akan tetap menghasilkan sel sperma. Akan tetapi mungkin keaktifan sel spermanya tidak seaktif ketika dia di usia muda. Untuk yang meiogenesis, oogenesis itu adalah pembentukan sel telur. Sel telur kalau pada perempuan itu juga sudah diproduksi sejak dalam bayi. Akan tetapi ketika di bayi itu dia masih belum berkembang, dinamakan dengan oogenium. Ketika sudah mencapai fase pematangan, hormon-hormon reproduksi sudah berkembang, maka oogonium itu akan tumbuh menjadi oosit primer, siap mengalami pembelahan. Dengan kromosomnya adalah 2N. Pembelahan meiosis lagi pada oogenesis. Oosit primer ini mengalami pembelahan meiosis pertama, itu akan membentuk oosit sekunder dan satu body polar primer. Nah, oosit sekunder dan body polar primer ini memiliki jumlah kromosom N karena dia mengalami pembelahan meiosis pertama, kan jumlahnya separuh ya. Nah, ternyata oosit sekunder ini akan mengalami pembelahan meiosis kedua sehingga menghasilkan 2 sel anak yang memiliki jumlah kromosom yang N. Ini juga menghasilkan 2 sel anak, kromosomnya N. Akan tetapi pada oosit sekunder itu dia juga membentuk body polar lagi. Satu anak yang bakal jadi sel telur, satu anak adalah body polar. Yang ini juga membentuk body polar. Artinya ini juga N, ini kromosomnya N, kromosom N, kromosom N. Artinya apa? Bahwa dari satu kali oogenesis akan dihasilkan 1 sel telur dan 3 body polar. Nah, sel telur ini hanya diproduksi 1 kali dalam 1 bulan. Kalau tidak ada proses fertilisasi atau pembuahan, maka sel telur ini akan luruh bersama dinding rahim yang mengakibatkan terjadinya proses menstruasi ya setiap bulan. Pada wanita ovariumnya kiri dan kanan ya. Kalau pada laki-laki juga begitu, testisnya ada 2. Tapi kalau pada laki-laki spermatogenesis masing-masing testis akan menghasilkan sperma. Tapi kalau pada perempuan itu bergantian. Kalau bulan sekarang itu ovarium kiri, maka bulan depan ovarium kanan. Dari penjelasan yang tadi spermatogenesis dan oogenesis, maka bisa ditarik kesimpulan sebagai berikut. Ya. Spermatogenesis itu terjadinya di testis. Selain itu juga menghasilkan hormon testosteron. 1 kali spermatogenesis menghasilkan 4 spermatid yang aktif. Oogenesis terjadinya di ovarium. Nah, di ovarium juga dihasilkan hormon estrogen dan progesteron. 1 kali oogenesis menghasilkan 1 sel telur dan 3 body polar. Apabila tidak terjadi pembuahan, maka akan terjadi menstruasi. Nanti kita bahas pada pertemuan minggu depan. Sel telur dikeluarkan sekali dalam 1 bulan secara bergantian. Nah, kalau pada wanita itu ada batas umur. Jadi wanita itu akan mengalami masa menopause. Apa itu masa menopause? Masa di mana wanita itu sudah tidak mengalami menstruasi lagi dan sel telurnya sudah habis. Jadi kalau pada wanita itu ada batas maksimal, sedangkan kalau laki kan enggak. Jadi
ketika di dalam kandungan dia diproduksi aja